Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kembali dari kelompok 6 masih dengan mata kuliah yang sama ya teman-teman, yaitu statistika lanjut. Tapi kali ini materinya mengenai uji asumsi dasar. Yang kita bawakan ini yaitu homogenitas. Nah, seperti apa sih materinya? Simak baik-baik ya. Sebelum ke materinya, perkenalkan, nama saya Tira Nurul Hola beserta dua rekan saya yaitu Aisyah Nur Febrianti dan Susan Handayani. Baik, saya Susan Handayani. Pada slide ini kita akan bahas pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan salah satu uji asumsi dasar dalam statistik inferensial. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau tidak. Dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa penyebaran data antara kelompok itu setara atau homogen, sehingga analisis selanjutnya yang kita gunakan nanti menjadi valid. Selanjutnya, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji homogenitas. Yang paling sering digunakan adalah uji Levin, karena metode ini yang lebih stabil, terutama jika data tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Selain itu, ada juga uji filter atau v-test yang biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok saja. Dan yang terakhir adalah uji Bartlett yang digunakan ketika data sudah dipastikan berdistribusi normal. Pemilihan metode ini yang paling penting agar hasil analisis sesuai dengan karakteristik data. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Dalam uji homogenitas, dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai signifikan atau p-value. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data dianggap homogen. Sebaliknya, jika data kurang dari 0,05, maka data tidak homogen. Jika data tidak homogen, kita tidak bisa langsung menggunakan analisis seperti ANOVA standar. Sebagai gantinya, kita perlu menggunakan alternatif seperti Wedge test atau metode non-parametrik seperti Mann-Whitney. Hal ini penting agar hasil penelitian tetap akurat dan tidak bias. Pada slide ini kita akan membahas cara membaca output SPSS dalam uji asumsi. Menariknya, dalam uji asumsi seperti ini, kita justru mengharapkan hasil yang tidak signifikan, yaitu nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jika uji homogenitas nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Prinsip yang sama juga berlaku pada uji normalitas dan linearitas, di mana kita ingin memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut terpenuhi sebelum melakukan analisis utama. Pada slide ini terdapat contoh kasus mengenai perbedaan gender dalam empati. Diberikan data skor empati antara 20 laki-laki dan 20 perempuan. Kemudian muncul pertanyaan, jika hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05, apakah dampaknya? Jika tetap menggunakan uji independen sampel titas. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk menguji pemahaman kita tentang pentingnya memenuhi asumsi sebelum melakukan analisis statistik. Nah, slide ini menampilkan data yang digunakan dalam kasus sebelumnya. Terdapat skor empati dari masing-masing kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan jumlah partisipan masing-masing adalah 20 orang. Data ini nantinya akan digunakan untuk melakukan uji homogenitas dan analisis lanjutan, sehingga kita dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Nah, data ini kami dapat dari Gemini AI. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah SPSS. Pertama, kita masuk dulu ke variable view-nya. Nah, kita input variable di variable view. Di barisan pertama, tulis nama score, kemudian type-nya numerik, width-nya 8, dengan desimalnya kami ganti menjadi 0, label score empathy dengan values none, kemudian missing none, dan measure scale role input. Yang baris kedua, kita masukkan nama gender, type numerik, decimals juga kami ganti menjadi 0, label jenis kelamin dengan values 1 laki-laki dan 2 itu adalah perempuan. Measure-nya nominal, L-nya input. Nah, dari values tadi itu kita bakal masuk ke jendela baru. Di jendela baru itu kan ada value labels. Nah, di value labels itu kita taruh value 1,
label laki-laki. Terus habis itu kita add. Setelah kita add bakal ada jendela lagi, kemudian masukkan value 2 dengan label perempuan, kemudian klik OK. Nah, setelah beres di variable view, kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kan sudah ada bagian skor dan gendernya, lalu kita isi aja data-data dari skor dan gender tersebut yang sudah kami kumpulkan gitu. Nah, setelah sudah tadi kami input data-data dari skor dan gender, lalu kami akan menganalisis. Nah, untuk menganalisis sendiri kita bisa klik di bagian atas, itu ada analyze, kemudian di analyze ini kita pilih yang compare means, setelah itu bakal ada tampilan banyak, kita pilih yang one way ANOVA. Nah, tadi setelah kita udah klik One Way ANOVA, bakal ada tampilan jendela baru seperti ini, guys. Nah, di jendela ini, itu tuh nantinya bakal ada di bagian sisi kiri. Nah, di sisi kiri itu, kita bakal masukin skor empati ke dependent list, kemudian masukkan jenis kelamin ke faktor list ini. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kan kita bakal klik OK tadi tuh. Nah, di OK ini kita pilih kolom yang options. Nah, di options ini kita bakal centang descriptive dan homogeneity of variance test, kemudian klik continue. Terus setelah itu kan bakal ada jendela baru lagi ya. Kita klik bagian, klik yang post how, habis itu pilih yang bagian to key. Terus baru deh continue. Oke, lanjutin teman-teman, yaitu langkah-langkah SPSS-nya. Karena tadi sudah teman-teman semua klik continue, maka di layar laptop teman-teman semua akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, tadi kan sebenarnya kurang jelas ya, jadi berikut adalah hasil SPSS-nya. Nah, itu kenapa dilingkari? Karena itulah yang akan kita lihat untuk mengambil keputusan serta kesimpulannya. Nah, karena tadi sudah dimunculkan nih hasil SPSS-nya, maka kita bisa tarik keputusan berdasarkan hasil uji Levin diperoleh nilai signifikansi atau P sebesar 0,848. Karena nilai signifikannya itu 0,848 yang dimana itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan bersifat homogen. Lalu, tadi kan di awal soal itu kan ada 2 pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu jika hasil menunjukkan signifikan kurang dari 0,05, jelaskan apa dampaknya jika mahasiswa tetap memaksa menggunakan uji independent sample t-test. Nah, jawabannya yaitu yang pertama, asumsi homogenitas varians itu dilanggar karena data bersifat heterogen atau tidak sama variansnya. Yang kedua, hasil uji menjadi tidak valid karena perhitungan T tidak lagi akurat. Yang ketiga, p-value-nya menjadi bias, yang dimana nilai signifikansi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, itu resiko kesalahan itu bisa meningkat nih. Bisa terjadi type 1 error atau type 2 yang error. Nah, yang kelima, kesimpulan penelitian dapat keliru yang menyebabkan interpretasi hasil menjadi tidak dapat dipercaya. Setelah serangkaian pemaparan materi, kita bisa tarik nih teman-teman kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil uji Levin, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,848 yang dimana itu merupakan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varians antara kelompok laki-laki dan perempuan bersifat homogen. Dengan terpenuhinya asumsi homogenitas, maka analisis dapat dilanjutkan menggunakan uji independen sample t-test. Lalu, penting juga nih teman-teman untuk menggunakan jenis uji yang sesuai dengan asumsi. Karena pelanggaran asumsi dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak valid dan kesimpulan penelitian kurang dapat dipercaya. Nah, bagaimana teman-teman mengenai materi uji asumsi dasar? Apakah penjelasan dari kami cukup dipahami
Atau menurut teman-teman ada nih pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, bisa drop di kolom komentar ya, supaya kita bisa menjawab dan kalian juga bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!